Mari kita baca dahulu surah Al-Fatihah untuk diri kita. Semoga Allah bukakan hati, Allah bukakan pikiran, lapangkan dada. Seandainya pun ada perbedaan faham itu tidak membuat perbedaan hati. Ya. Lalu kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan pengarang kitab ini, orang-orang tua kita, orang-orang yang berjasa di negeri ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akan mencoba pada ini udah siang ya, bukan pagi lagi ya. Untuk membaca hikam nomor 4 dan 5 insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Athaillah Sekandari, arih nafsaka min at-tadbir. Arih nafsak. Ini dia. Ini kunci supaya pikiran tidak tertekan. Kalau bekerja itu happy, having fun. Beliau lagi kasih kunci. Hidup itu supaya menikmati bagaimana? Ya. Kalau Allah mengatakan, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup di dunia itu hanya la'ib, main, lahwun, bersenda gurau. Itu bahasa lainnya apa? Hidup di dunia ini main-main. Kalau permainan asik nggak? Asik nggak sama permainan? Bersenda gurau, duduk di kafe, duduk di rumah makan, kopi-kopi, duduk di villa, ada pemandangan. Asik nggak? Allah itu menggambarkan dunia seindah itu. Tapi dunia ini hanya main-main. Kalau main-main berarti nggak sungguhan. Nggak ada yang sungguhan. Karena dia main-main, maka dia cuma sementara. Kapan dunia itu menjadi masalah? Kalau orang serius dengan dunia. Serius bekerja boleh, tapi serius dengan dunia jangan. Itu beda. Ya. Kerja itu bagian dari ibadah, badan, pikiran kita. Tapi kalau dunia ini, enggak. Dunia itu apa saja? Tubuh ini, rumah kita, kendaraan kita, keluarga kita. Dan yang paling bahaya, kekuasaan, jabatan. Itu main-mainan semua. Ya. Lalu beliau mengatakan, arih, rehatkan. Roh. Sudah jadi bahasa Indonesia, roha, rehat. Rehat itu bukan bahasa Indonesia. Rehat itu bahasa Arab. Arih nafsak. Ini coba perhatikan, yang direhatkan nafsu, bukan qalb. Rehatkanlah nafsu, jiwamu, dirimu, egomu. Yang sulit kita urus itu ego, itu nafsu, kedirian kita. Dari apa? Min, daripada tadbir. Tadbir sudah jadi bahasa Indonesia juga, bahasa Melayu. Mengatur. Yang bukan kita yang mengaturnya. Pernah gak merasa begini Bapak Ibu? Saya yang kerja, kok dia yang dapat? Pernah gak? Nah itu orang yang mikir begitu, berarti dia memikirkan yang Allah sudah atur. Ujian itu gak hanya sakit. Ujian itu gak hanya ketika seseorang duitnya sedikit. Ujian itu bukan hanya sekedar sifatnya materi yang berkurang. Keluarga, orang tercinta berpulang.
ekonomi lagi seret. Bukan hanya itu. Ujian yang paling berat itu ujian nafsiyah, ujian ego. Perasaan aku sudah benar kok disalahin. Perasaan aku sudah berjasa kok tidak dihargai. Pernah begitu? Ya, itu sudah sunnatullah, sudah hukum alam. Allah ciptakan untuk menguji kekuatan kolbu manusia. Nah, maka Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang bukan Allah, kalau kita masih suka protes, berarti jiwanya belum rehat. Walaupun pulang ke rumah, tapi pikirannya tambah berat. Walaupun bisa tidur sejenak, bangun tidur kepikiran itu loh, besok berangkat kerja lagi, besok ketemu orang itu lagi. Ya. Fama qama, apa kata beliau? Kenapa kita harus rehat? Kenapa kita tidak usah memikirkan yang sudah diatur? Fama qama, maka apa yang telah qama diatur, diurus bihi terhadapnya ghairuka selain engkau, yaitu Allah. Anka darimu, la takum, janganlah engkau mengurusnya, linafsik untuk dirimu. Rezeki, jabatan, pujian, cacian, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita siap dipuji, tapi adakah kita siap dicaci? Ria itu ada dua, senang dipuji, takut dicaci. Itu ria. Tentunya sedang dipuji terhadap yang bukan sebenarnya itu perbuatan kita. Kalau kita dipanggil oleh Allah, marilah sholat, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Maka saat itu kita dapat sholat karena dibantu oleh Allah. Yang seharusnya dipuji kita atau Allah. Oleh karenanya, sholat itu setiap rakaat mesti baca surat pujian, surat Al-Fatihah. Setelah basmalah ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian ini hanya untuk engkau ya Allah. Yang layak mendapat pujian atas sholat kami hanya engkau. Jangan terjebak kepada aliran kebatinan. Yang sholat ini engkau lah ya Allah. Wah, Allah kok sholat? Pernah nggak Allah sholat? Nah, itu ajaran kebatinan dan itu penyimpangan batin. Ya. Imam Ibnu Arabi dulu, kitab beliau ini sangat suka dibaca oleh Datuk Kelampayan, Syekh Nafis Al-Banjari, Datuk Abulung, termasuk Guru Ijai, Syekh Muhammad Zaini, Abah Guru Sekumpul. Beliau suka baca kitab Ibnu Arabi namanya. Orang yang sering disalahfahami oleh kelompok-kelompok yang tidak mau memahaminya. Ibnu Arabi itu dulu ketika beramal sampai di suatu makom. Makom itu stasiun rohani. Kalau stasiun ditempati atau ditinggalkan. Turun sebentar kita tinggal. Makom bahasa Arabnya. Stasiun rohani. Beliau sampai di makom namanya makom hairah. Makom mengherankan, membingungkan. Apa itu makom membingungkan? Apakah ini peran kita atau peran Allah? Lalu sampailah beliau kepada kata-kata, jika aku mengatakan aku yang sholat, aku sholat itu Allah yang menggerakkan. Puasa sekarang, Bapak Ibu yang bisa berpuasa pada hari ini, pada bulan ini, mendapatkan satu nur namanya Nurullah As-Samad. Cahaya Allah yang ada dalam nama Allahus Samad. Itu yang membuat kita bisa puasa. Apa makna As-Samad? As-Samad, Allah Maha tidak memerlukan selain dirinya, tapi selain dirinya memerlukan dia semata. Itu As-Samad. Kita lagi puasa, biasanya membutuhkan makan nasi.
Kalau masakan Banjar paling enak itu apa kalau sarapan, Ibu? Saya nggak nanya ke Bapak ya. Sarapannya itu ada lontong Banjar ya. Apalagi itu ada macam-macam lah. Kita perlu makan itu setiap pagi. Kalau nggak makan itu jam 8, jam 9 perut sudah bunyi. Asam lambung naik. Tapi ketika orang berpuasa, kok nggak asam lambung? Kebutuhan dia kepada makanan itu tiba-tiba hilang beberapa jam. Itu namanya Nurullahis Samad. Nur Allah As-Samad itu terpancar dalam diri kita. Maka kita gak butuh dia. Tapi ya beberapa jam lah lumayan. Kalau Bapak Ibu lagi gak puasa, jam segini sudah mulai gelisah nih, mau makan apa nih gitu ya. Benar, yang gak bawa makanan dari rumah, sudah lagi cari-cari. GoFood atau ke resto, ke rumah makan. Udah gelisah jam 11. Maka orang yang tidak berpuasa, kerjanya tidak fokus. Baru jam 11 sudah gelisah. Jam 12 keluar. Balik-balik jam 1, total 2 jam gelisah perutnya. Terus kerjanya kapan? Nah, di saat seseorang berpuasa, dibuatlah dia tidak memerlukan yang lain. Itulah sir rahasia daripada niat malam tadi. Yang gak niat malam tadi, pasti gelisah itu puasa. Bentar-bentar asam lambung naik. Ini terapi bagi orang-orang yang kena penyakit gula. Terapinya bukan main di makanan saja. Kalau dokter kan cuma ngurusin makanan dan obat. Tapi ahli rohani mengurusi batin kolbu. Puasa itu dimulai dari niat. Niat itu perspektif. Nah, orang-orang yang punya sakit gula, perspektif pikirannya harus dibenerin. Memikirkan yang enggak bagian dia, itu bagian dari sesuatu yang merusak orang sakit gula. Dia enggak dapat Nurullahis Samad. Nanti bagaimana, nanti bagaimana, nanti bagaimana. Setiap kali mikir begitu, Bapak Ibu asam lambungnya naik. Coba tanya sama dokter, ini ibu saya kan bertahun-tahun menanggung ya sakit gula. Jadi saya tahu persis. Beliau kalau sudah ada pikiran apa sedikit langsung asam lambung, batal puasa. Kayaknya modus nih hari ini nih. Asam lambung gitu. Imam Ibn Arabi mengatakan, kalau aku katakan aku yang ibadah, aku ibadah ketika dia panggil sholat, sholatku karena Allah yang berkehendak. Jika aku katakan puasa itu puasaku, ternyata cahaya Allah yang memancar. Kalau aku katakan aku yang sedekah, lah itu kan harta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau aku katakan Allah yang sholat, kan gak boleh juga, kata beliau. Ya, ini yang duduk Allah apa hamba Allah ini? Hamba Allah. Apa kata beliau? Inilah hairah. Inilah saat stasiun rohani, masa ketika orang merasa heran. Ini yang sholat saya apa siapa? Gitu. Yang ibadah saya apa siapa? Tapi yang benar, yang tepat insya Allah. Yang sholat kita, tapi berkat bantuan dari Allah. Yang puasa kita, namun berkat nama Allah. Nurullahis Samad. Jadi sederhananya kalimat hikam nomor 4 ini. Yang Allah sudah atur, kamu jangan atur. Yang Allah tetapkan itu mainan, jangan kamu serius. Yang Allah tetapkan tidak abadi, jangan kamu ingin berlama-lama. Maka siapapun hari ini, bulan ini, tahun ini punya jabatan baru, jangan terlalu serius, Pak. Ya, jangan terlalu menghayati. Nanti lagi asik-asik dipindah. Ya, lagi cinta-cintanya diputus. Ternyata patah hati itu tidak hanya dari kekasih bernama laki atau perempuan. Tapi patah hati karena jabatan diambil itu lebih parah. Ya. Paman sudah datang. Udah bangun, Paman.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan apakah Bapak Ibu akan selama-lamanya sampai meninggal bersama dengan kekasih yang hari ini, pasangan hari ini? Itu Allah yang atur, bukan kita yang atur. Seorang pasangan kalau terlalu cemburu, apa yang terjadi? Dicuriga terus pasangannya keluar rumah. Ya, stres Bapak Ibu. Melihat handphone, curiga terus. Sampai kapan begitu? Yang menjaga pasangan kita bukan kita, yang jaga dia Allah. Maka Bapak Ibu ketika bekerja pagi hari, kita serahkan pasangan kita, anak kita kepada Allah, jangan urus dia. Kalau sudah begitu, kita urus yang diperintahkan, memberikan nafkah, memberikan pengajaran yang terbaik, memberikan perhatian semaksimal mungkin. Di luar itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa cemburu laki apa perempuan? Perempuan, enggak juga. Bapak-bapak ini cemburu juga gila kok. Bisa ngelabrak macam-macam kalau bapak-bapak ini cemburu ya. Apalagi mohon maaf, orang laki suka sama laki, cemburunya lebih gawat. Yang indah itu cemburunya perempuan. Ini anugerah bapak-bapak, ini rahasia kita ya. Ibu-ibu nggak usah dengar. Kalau bapak itu pasangannya cemburu, bapak siap-siap bahagia. Berarti pasangan kita sayang sekali dengan kita. Kalau saking sayangnya itu, kita lupa dan dia lupa juga. Sayang itu sayang aja, mengenai nasib itu urusan Allah. Suatu kali baginda Rasulullah SAW, beliau megang dadanya, ya Allah, hadza fima amlik. Istri Rasulullah berapa ibu? Saya nanyanya sekarang ke ibu-ibu. Istrinya Rasulullah berapa? 13. Cerai dua. Itu cerai dua dikerjain Sayyidatuna Aisyah. Ada seorang perempuan diberikan pendidikan pranikah oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini cemburunya lucu juga ya. Apa kata dia? Neng, adek, kalau kamu nanti nikah dengan suamiku Rasulullah, ya, kamu tuh orang baru ya, nih ilmunya, ilmu rahasia aku kasih. Mau kak, kira-kira begitu ya, mau kak Aisyah, diajarkanlah satu doa. Nanti kalau Rasulullah masuk kamarmu, baca doa ini doa dahsyat sekali. Benarlah, masuk Rasulullah SAW, si perempuan ini lugu, dia bacalah doa ini. Tahu doanya Bapak Ibu? Doanya doa ta'awuz, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu yang dibaca. Apa yang dibaca? A'udzubillahi minka. Apa arti a'udzubillahi minka? Aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu. Aku berlindung kepada Allah dari wujudmu. Aku berlindung kepada Allah dari cintamu, dari hadirmu. Rasulullah dengar begitu, ada apa kamu? Baginda Rasulullah SAW, jika disebut nama Allah, bulu romanya berdiri, jantungnya berdebar. Jika kalimatnya aku berlindung, Rasulullah kemudian berfaham, apa yang salah dariku? Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, laqad uzti bi'azim. Wahai orang yang baru aku nikahi sesaat, baru sejam yang lalu, engkau telah berlindung dengan sesuatu yang besar, berta'awuz dengan tidak tepat. Lalu apa kata dia? Wahai Rasulullah, aku diajarkan ke Aisyah. Rasulullah pergi sudah, karena orang sudah sebut nama Allah. Begitu adabnya Rasulullah kalau disebut nama Allah. Jangan suka main-main dengan nama Allah. Nabi Adam tahu syajaratul khuld, pohon khuldi bahasa kitanya. Itu dilarang oleh Allah. Tapi iblis
bersumpah nyebut nama Allah, fawarabbika, demi nama Tuhanmu. Makanya baru diambil, menghargai nama. Nabi Adam gak mungkin tergelincir cuma karena digoda. Tapi pasti ada kelemahannya. Kelemahan itu bukan kelemahan, tapi itu adalah kunci-kunci di dalam kolbu Rasulullah, Nabiullah. Keluar Nabi, cerai sisa 12. Satu lagi saya lupa kisahnya. Sisa 11. 11 istri Rasulullah. Apa kata beliau? Ya Allah, aku sudah berusaha adil. Secara materi dan waktu aku adil ya Allah. Tapi hati ini hanya Engkau yang tahu. Maka ibu-ibu, mohon maaf, jangan minta keadilan kolbu. Kolbunya laki-laki hanya untuk Allah. Kolbunya laki-laki hanya untuk Allah. Kenapa? Ada sebuah ungkapan yang sering dibaca oleh orang-orang Banjar dulu. Qalbul mu'min baitullah. Apa artinya? Qalbul mu'min baitullah. Kolbunya orang beriman tempat mengingat Allah. Baitullah. Bukan tempat mengingat pasangan. Oleh karenanya Bapak Ibu, apapun jabatannya, siang ini, gak tahu besok berganti, atau besoknya lagi, bulan kapan lagi, itu jangan terlalu serius. Serius itu, satu kepikiran, kedua terasa. Sedangkan Allah mengatakan, dunia itu cuma main-main. Jabatan Bapak Ibu dunia. Popularitas itu dunia. Kalau orang kerja, ada kerjanya yang disukai, ada yang tidak disukai. Ada like, ada dislike juga ternyata orang kerja itu. Kalau orang viral begitu juga. Artis, dai-dai yang Allah masyhurkan. Kalau dia serius dengan popularitasnya, habislah kolbu mereka. Berarti mereka bukan Abdullah, Abdus Syuhrah, hamba popularitas. Orang kalau sudah menghambakan dirinya pada dunia, apa kata Allah, kata Rasulullah, ta'iba abdud dinar, akan sengsara, akan lelah pikiran orang yang menyembah dunia, yang menghambakan dirinya untuk popularitas, untuk pekerjaan. Ini kalau Bapak Ibu tiap hari ini mikirin, kredit ini, rumah ini, belum mobilnya, aduh pusing, sudah anak nanti bayar, aduh pusing. Ta'ibah, akan lelah hati orang yang sibuk dengan dunia yang main-main. Saya mau tanya lagi, kalau kita diajak main-main, itu asik atau enggak asik? Kalau diajak nge-game, itu pakai hati atau cukup sedikit saja pakai pikiran? Seandainya pakai main game nih, Bapak Ibu ada game di handphonenya, jangan-jangan wajah-wajah sudah ubanan ini masih main game ini. Ya. Anak-anak kita main game. Beda gamenya ya. Anak-anak gamenya di handphone. Kalau paman, gamenya sekalsel. Game ini, kalau ada masalah di situ, kita bilang, cuma game doang, tapi bisa diulang lagi, kan gitu. Bener gak? Cuma game doang. Gagal misalnya stage 1, 2, 3, cuma main doang, ntar juga bisa diulang lagi. Begitu kita kalau nge-game. Tapi kalau orang sudah asik dengan dunia, asik dengan game ini, game terbesar aja Allah itu dunia, dia akan mulai protes. Disitulah mulai ada stres orang bekerja, disitulah mulai ada orang sikut-sikutan. Di situ jangankan Bapak Ibu, ustadz aja bisa begitu loh. Saya pernah diundang seseorang, terus tiba-tiba di sidang kecil-kecilan. Loh, ada sidang juga nih ustadz-ustadz ini. Persidangan para ustadz. Apa kata dia? Kamu jangan ambil lapak saya dong. Loh, ustadz ngomong lapak. Gimana kira-kira? Yang ngomong lapak pedagang atau ustadz? Pedagang. Ini ustadz ngomong lapak. Saya merinding. Merindingnya bukan merinding gergetan saya.
Itu dai, ustadz, kiai, guru itu belum lama itu. Ulama nggak begitu. Ulama hanya takut kepada Allah. Ulama tuh tahu ini mainannya Allah. Kalau kata orang ahli sosial media kayak YouTube, Facebook itu ada TikTok. Ibu-ibu suka nonton TikTok? TikTok, kepalanya gitu ya. Itu ada apa istilahnya? Algoritma, apa istilahnya? Ya. Seakan-akan yang punya YouTube itulah yang ngatur siapa yang masyhur. Tidak. Mereka lupa. Yang ngatur logaritma itu bukan mereka. Yang mengatur itu sebenarnya Allah. Karena tidak ada satupun di alam semesta, satu detik saja, baik di alam nyata ataupun alam maya, semuanya bergerak dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pemimpin yang Allah masyhurkan, pemimpin yang Allah kemudian hinakan, ustadz, tokoh, artis yang Allah masyhurkan, atau yang tidak Allah masyhurkan. Kecuali itu Allah sedang ingin bermain-main dengan dunia. Allah itu namanya dua dalam bab ini. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah yang maha zahir, yang paling nyata, paling viral. Itu Allah. Saking viralnya Allah, banyak yang suka, banyak juga yang nggak suka. Benar nggak? Ya, apa kata Allah Ta'ala? Aku beri kalian dunia, aku beri kalian rezeki, tapi kalian masih berpaling daripada aku. Ya. Dan tidak juga sedikit orang yang kemudian durhaka kepada Allah, bahkan tidak menyembah Allah, bahkan sering ngomong. Pernah nggak Bapak Ibu ngomong, Allah tidak adil, Tuhan tidak adil? Ada yang ngomong begitu? Syahadatnya ulang lagi ya. Itu kafir jatuhnya. Orang yang mengatakan Tuhan tidak adil, kafir. Karena dia mengingkari satu nama Allah. Allah punya nama Al-Adlu, yang maha adil. Kata Imam Ahlus Sunnah, imam kita Abul Hasan Al-Asy'ari, apa kata beliau? Imam yang diikuti oleh Dato' Kelampayan akidahnya, jangan minta adilnya Allah. Allah kalau adil, maka ditimbanglah buruk kalian dan baik kalian. Ditimbanglah amal soleh dan amal tidak soleh kalian. Coba Bapak Ibu timbang, 24 jam kita hidup, beramal solehnya sampaikah 12 jam? Sampai? Ada yang sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali, apakah sanggup taat 12 jam dalam sehari? Setiap hari nih. Kenapa ada orang sanggup kerja 8 jam sehari? Masuk jam berapa Bapak Ibu? Jam 8. Sudah hadir setengah 8? Ya, ada yang mundur ya. Pulang jam berapa? Jam 5. Betul 8 jam. 8 jam. Ada orang sanggup kerja 8 jam sehari, tapi tidak sanggup beribadah 8 jam setiap hari. Ngaku ingin minta keadilan Allah. Mau minta adil Allah, nggak dikasih rezeki sama Allah nanti. Kalau minta adil Allah, semua orang masuk neraka, kecuali Rasulullah dan kekasih-kekasih Allah. Jadi jangan minta adilnya Allah, minta itu rahmatnya Allah. Makanya semua surat, baik di awal atau di akhir, dimulai dengan Rahman atau Rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ayat Bismillahil-adli. Nggak ada. Dengan nama Allah yang maha adil, mampus semua kita. Habis kita semua. Jika Allah menyikapi hambanya dengan kasih sayang, berarti Allah sudah memaklumi kesalahan, menerima orang-orang yang datang mengaku salah. Maka jika ada orang terdekat kita, kawan kita, kekasih kita, pasangan kita, pernah berbuat salah, lalu dia mengaku salah dan minta maaf, maafkan dia. Jangan pakai hukum keadilan, pakai hukum Rahman dan Rahim. Gimana Bapak Ibu? Mulai ngantuk?
Saya juga mata mulai berat sekali nih ya. Sedikit lagi lah ya. Sekarang bagian paling penting untuk saya dan kita semua. Ijtihaduka. Kesungguhanmu. Fima, terhadap apa yang duminalak, yang telah dijamin bagimu, yaitu rezeki. Engkau sungguh-sungguh mencari rezeki, berangkat pagi, pulang sore. Sungguh-sungguh, bahkan disiapkan dibawa pulang lembur. Itu saking cinta dan sungguh-sungguhnya. Wa taqsiruka, lalu engkau kurang serius, kurang sungguh-sungguh, fima, terhadap apa yang tuliba, yang dituntut, yang diminta, yang diperintahkan terhadapmu. Allah nyuruhnya bangun malam hari enggak? Seandainya tidak ada sahur, masih mau bangun enggak tahajud setelah puasa? Gimana Bapak Ibu? Seandainya tidak ada sahur, masih mau bangun enggak tahajud? Hah? Berarti kita bangun tahajud, bangun sahur pun bukan untuk Allah, tapi masih urusan perut. Bangun akhir malam pun bukan karena Allah, masih karena urusan perut yang banyak masalah di dalamnya ini. Semua penyakit ada di perut ini. Rendah sekali semangat hidup kita. Engkau sungguh-sungguh terhadap yang Allah sudah jamin, sampai ke bawah pikiran, sampai diwirid-wiridkan, supaya dipromosikan jadi ini, wirid itu, ya. Dan ternyata ada ustadz yang megang lapak ini, ustadz megang lapak wiridan supaya naik pangkat. Bener, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuma saya tidak menganjurkan itu banyak-banyak. Ustadznya nggak usah banyak-banyak begitu. Ada juga wirid menarik rezeki. Lo ustadz yang ngajarin zikir itu kere, tahu? Dia kok malah pakai tarif? Berarti doa dia belum mujarab. Lo kok banyak umat datang begitu? Benar ada itu, saya tahu ada ilmu begitu. Baca wirid ini rezeki datang betul, kalau yakinnya datang. Kalau nggak yakin, walaupun wirid 1000 kali, nggak akan tembus. Aneh. Cuma untuk urusan main-main, pakai amalan akhirat yang serius. Banyak yang datang kepada kami, Bapak Ibu, orang mau naik pangkat. Kirain hanya mau silaturahim, ternyata ujung-ujung doain Buya, kasih wirid Buya, supaya saya dipromosikan. 2 jam ngobrol, tahu-tahu ujungnya itu. Kayak gitu datangnya pakai sarung doang. Ngasih sarung hadiah. Mau naik pangkat hadiahnya sarung. Gimana ceritanya? Ya. Sarung masih banyak, bajakan sarung saya. Itu nggak sopannya ahli dunia. Karena sudah asik dengan mainan itu. Datang ke guru. Harusnya ke guru bagaimana cara mengislah, memperbaiki kolbu. Tapi datang ke guru malah minta cara memperbaiki dunia, tempat dia bekerja. Tempat yang seharusnya dia main-main. Urusan game dunia, minta passwordnya kepada guru ahli akhirat. Itu nggak sopan, su'ul adab. Walaupun boleh, nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Kenapa dulu ada muncul celetukan, spontan saja. Sholawat kok, sholawat onta. Ya, banyak yang marah sama saya. Ada Habib Ustadz marah sama saya. Ya. Tapi yang paham nggak marah, bener itu. Sholawat supaya kenyang, sholawat supaya naik jabatan, sholawat supaya rezeki lancar. Itu bedakan, bener ada itu. Tapi bukan tujuan. Sholawat itu tujuannya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Faidahnya, bedakan.
Apa faedah sholawat? Rezeki lancar, penyakit disembuhkan, jodoh ketemu, jabatan naik. Kalau artis rajin sholawat, Allah kekalkan kemasyhurannya di dunia. Ya sebatas kekalnya dunia, dunia kan kekalnya nggak kekal. Betul, tapi itu bukan tujuan. Tujuan sholawat apa? Cinta Allah, cinta Rasul. Sedangkan faidah itu bahasa Arab artinya tambahan, plus benefit. Boleh dapat, boleh tidak dapat. Pertanyaannya, seandainya Bapak Ibu sholawat, jabatan nggak naik, masih sholawat nggak? Kata orang kalau baca doa ini, baca sholawat tibil kulub, sembuh. Seandainya nggak sembuh, udah baca doa begitu, udah baca 4.444 kali, nggak sembuh, berhenti sholawat. Berarti salah niat, salah tujuan. Tidak mampu membedakan mana tujuan, mana faidah. Apa kata beliau? Ciri-ciri orang intimasil basirah. Intimas buta. Tertutup basirah mata batinnya. Tertutup mata kolbunya. Apa ciri-cirinya? Serius main-main di dunia, tapi tidak serius untuk akhirat yang kita harus serius. Di Quran tidak ada perintah cari dunia. Yang ada hanya mencari karunia Allah. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang dicari akhirat. Dunia nggak disuruh cari. Allah cuma ngomong wala tansa, jangan lupa kamu punya jatah yang sudah dijamin dari dunia. Maka kalau sholawat tujuannya akhirat, tapi jangan lupa kamu ada jatah di dunia. Kalau kerja sama. Bapak Ibu, saya mau tanya, kerja itu ibadah nggak? Benar ibadah nih? Serius ibadah? Saya tanya lagi, benar ibadah nih kerjanya? Adakah orang ibadah sholat taraweh? Gak usah sholat taraweh deh. Sholat witir 1 rakaat. Kalau nggak dilihat orang setengah rakaat deh, gitu bisa nggak? Korupsi dalam sholat bisa nggak mungkin. Karena kita menganggap sholat itu ibadah. Yang ada namanya rukhsah. Rukhsah boleh diambil. Korupsi dalam sholat nggak boleh. Ngambil yang bukan hak nggak boleh. Tidak melakukan tugas sepenuhnya nggak boleh, kecuali ngambil keringanan. Ada beda antara mengambil rukhsah dengan nipu Allah dalam sholat. Gak ada yang ngelihat nih, subuh ini istri pun gak lihat lagi tidur. Ya udahlah saya sholat subuhnya 1 rakaat aja. Bisa gitu nggak? Nggak bisa. Karena Bapak Ibu nganggap sholat subuh itu ibadah dan pakai niat. Nah ini kata kuncinya. Karena ibadah itu pakai niat, ibadah sholat kita nggak berani nambahin ngurangi. Masalahnya Bapak Ibu kerja itu niat nggak? Berniat nggak aku niat bekerja di kantorku karena ingin memakmurkan negerinya Allah, buminya Allah, ingin mencari ridha Allah. Pernah nggak begitu? Nggak pernah ya? Kita selalu niat hanya untuk sholat, itu pun dibid'ahkan kawan. Nggak boleh baca usolli. Yang nggak boleh itu tidak berniat. Usolli itu bukan niat. Bapak Ibu tolong yang ngerti fikih, niat itu di kolbu. Usolli fardho, itu namanya melafazkan niat yang di dalam. Yang niat yang mana? Yang di dalam ini. Lafaz niat itu hanya cara untuk memantapkan pikiran, menyambung, terkoneksi dengan hati. Coba ya, dibuat setiap hari mau berangkat kerja, berniat di hati, aku niat bekerja, ingin mencari ridha Allah. Nah mungkin orang kalau niat begini, lalu dia menyalahgunakan haknya, atau kurang menunaikannya. Nggak mungkin. Maka berdasarkan hikmah ini,
hikam dari Ibnu Athaillah ini, saya juga disindir, Bapak Ibu juga disindir. Saya tidak boleh berdakwah lalu bikin tarif net gitu. Nggak boleh. Jadi kalau ngundang saya harus sekian, itu nggak boleh. Itu berarti sudah serius terhadap yang main-main. Nggak boleh. Itu kalau saya punya adab, dan itu berat loh Pak adabnya. Berat. Tapi kalau sudah dijalani ternyata indah sekali. Indah sekali. Dan setahu saya, dai-dai, ini rahasia kami, rahasia dapur Ustadz, kalau sudah mulai pasang tarif, itu pikirannya macam-macam. Ya, ada seorang jamaah ngundang Ustadz di daerah Kalimantan bagian sana, bukan di sini. Ngundang Ustadz dari Jakarta. Ustadz ini diminta silaturahim ke sini, lalu tiba-tiba orang sana minta ceramah walaupun 5 menit. Dia ngomong ke manajemen dia, itu fee-nya tambah tuh, minta. Setiap kali tambah ceramah, dia minta fee. Capek. Orang begitu capek. Dia menilai ceramah hanya dengan duit. Itu kami. Kalau bapak-bapak ini, apa? Lembur belum cair-cair ya. Ya benar. THR belum cair-cair. Kalau orang PNS itu namanya gaji 13. Waduh, padahal angka 13 itu angka yang mengerikan sekali. Ya. Cuma kalau orang belajar fikih, kalau rukun sholat berapa? 13. Ya. Cuma kalau orang suka otak konspirasi, angka 13 itu menakutkan sekali. Ya. Makanan domino aja tuh, yang tuh apa domino 13, oh ngeri katanya. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, sudah paman Pak? Lanjut, cukup. Tambahin lagi. Udah gawat di paman nih. Ya. Ini ngikut. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang jadi membuat seorang pegawai semangat bekerja? Karena diperhatikan atasannya, benar nggak? Ya benar. Benar nggak Pak? Dikasih apresiasi oleh pimpinannya, betul? Ya. Cuma masalahnya, kalau pegawai ini nggak diawasi, dia kerjanya tidak serius. Akhirnya muncullah CCTV. Ruang kerjanya ada CCTV nggak Bapak Ibu? Oh alhamdulillah, kalau di Jakarta hampir semua pakai CCTV. Karena orang tidak mampu sungguh-sungguh dari dalam dirinya, dibuatlah sungguh-sungguh dengan sistem. Ada laporan, maka hari-hari mau laporan, pada kambuh semua mahnya. Bener ya? Nah, ini masih bulan apa nih? Karena bulan mau deket THR, jadi pada senyum-senyum semua. Coba kalau sudah mulai Oktober, ya kan? Aduh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, atasan kita yang sebenarnya bukanlah gubernur. Mohon maaf nih paman ya. Atasan Bapak Ibu yang hakiki, yang tidak pernah turun dari jabatannya, dan tidak pernah sebelumnya tidak pernah jadi Tuhan lalu jadi Tuhan. Kan gak ada namanya pemilu jadi Tuhan. Ya, kalau ya modalnya lumayan besar itu. Ya, tanya aja sama orang-orang yang sudah masuk ya, tanyalah paman. Mau jadi gubernur, modalnya Masya Allah. Ya. Gaji gak cukup itu. Tunjangan gak cukup itu. Allah itu tidak pernah ikut pemilihan jadi Tuhan, emang dialah Tuhannya. Dan selama-lamanya dia Tuhan. Karena dia selama-lamanya jadi Tuhan, dia menyebut dirinya Malikul Mulk, Raja di Raja. Rajanya para gubernur, rajanya para presiden, rajanya alam semesta. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau bekerja hari ini, laporannya bukan untuk atasan, tapi laporannya nanti untuk Allah.
Dilatih-latih dari sekarang buat laporan tahunan, laporan bulanan, laporan mingguan. Itu latihan, berlatih nanti ketemu Allah. Itu yang Bapak Ibu buat laporannya. Nanti dilaporkan lagi di sana. Kalau panjang umur, malam tadi kita buat apa? Jalan pulang ke 8. Nah itu bagian jalan pulang ke 10, ke 9. Itu ke 10 itu. Ya. Yang ke 10 babnya, hisab dan mizan. Hisab mizan itu Bapak Ibu, kalau BPK atau KPK datang audit, tegang semua enggak? Tegang semua. Itu baru KPK. Siapa nama ketua KPK kita? Pak Firly. Ya pernah ngundang saya juga tahun lalu. Ya. Karena saya nggak ada urusannya dengan beliau, ketemu beliau happy-happy aja. Kalau paman dipanggil kiai sama beliau, karena mulai sholawatan. Orang kalau ketemu KPK, didatangin KPK, itu tegang langsung. Saya nggak tahu nanti bagaimana tegangnya ketika seseorang, setiap kita ini nanti berdiri di mauqif, suatu tempat di padang mahsyar, dan kita ditunjuk, kamu akan diperiksa dari masa balighmu sampai matimu, 1 detik per detik, semuanya keluar laporannya, di print sepanjang-panjangnya. Pernah nilep, pernah korupsi waktu. Korupsi nggak hanya sekarang duit, waktu juga. Tapi sebenarnya yang penting itu kerjaannya beres. Nah, buat sistem begitu bagusnya. Yang penting kerja beres. Sehingga anggota-anggota ini santai. Bapak Ibu yang makan Allah, jika mau diperiksa oleh ahli hisabnya dunia, KPK dan sejenisnya, itu betul-betul menegangkan. Apalagi nanti dihisab oleh KPK akhirat. Beratnya bukan main. Yang diurus bukan hanya duit di situ. Semuanya diurus. Kalau Allah SWT pernah ngomong bohong, masuk. Makanya Sayyidina Ibrahim berdoa yang kita ijazahkan malam tadi, wala tukhzini yauma yub'atsun. Jangan hinakan aku ya Allah. Jangan permalukan aku ya Allah di hari aku dan mereka dibangkitkan. Kenapa? Sayyidina Ibrahim merasa pernah berbohong 3 kali. Walaupun berbohongnya benar. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, dari awal tahun sampai sekarang sudah pernah bohong belum? Ya, hampir tiap hari. Ya salah. Kita paling pantas baca doa yang kami ajarkan malam tadi itu. Doa Nabi Ibrahim. Seharusnya kita yang baca doa itu tiap hari. Karena kita hampir tiap hari ada aja yang ngelesnya. Jadi Nabi Ibrahim itu bohongnya bohong ngeles. Bukan bohong yang asli, hakiki, tidak. Oleh karenanya, saya nggak tahu lah nanti Bapak Ibu ini nanti kalau ketemu di akhirat mungkin nggak akan sapa-sapaan. Saya jamin nanti ketemu nih yang duduk-duduk samping-sampingan hari ini pasti lari. Kalau nggak percaya nanti masuk aja alam sana Pak. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang-orang akan lari dari saudaranya, lari dari temannya, takut ditagih. Gara-gara kamu saya salah, gara-gara kamu lari terus. Ustadz aja lari dari jumaahnya, jualan akhirat. Yang ngamal ini saya jamin selamat, ternyata nggak selamat. Dituntut itu ustadz-ustadz. Jadi nanti yang repot itu bukan Pak Gubernur, yang repot itu nanti ustadz di sana. Yang paling repot lagi ustadznya para asatis, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sibuk, sibuknya beneran, ada yang jamin. Bapak Ibu, ini contoh, ada temuan KPK. Gimana? Biasanya orang kalau dapat temuan KPK, dia kelusak-kelusuk kiri kanan cari backingan, cari orang yang bantu, benar nggak? Kalau perlu ada orang dalam. Orang dalam.
Kalau saya nggak usah bahas kerjaan Bapak Ibu lebih paham. Nanti ada temuan di akhirat. Punya orang dalam nggak? Ya. Itulah yanfa'u malun wala banun. Nggak ada lagi pengacara. Nggak ada yang jamin kita. Anak, keturunan, teman, nggak ada lagi. Nggak ada yang, semua orang sibuk dengan dirinya. Kecuali Rasulullah dan wali-wali Allah. Makanya dekat-dekat dengan kekasih Allah. Karena kekasih Allah kolbunya selalu bersama Rasulullah SAW. Mereka punya orang dalam. Bisa backing dia nanti. Tetap di sidang, masuk sidang. Maka adalah seseorang di sidang di akhirat. Laporan, semua dituntut kepadanya. Dituntut. Jadi nanti jaksanya bukan kita. Jaksanya malaikat yang ada di mahkamah mizan. Dan malaikatnya detail. Detik per detik masuk. Kalau yang lagi ramai kemarin, Mahfud MD, transaksi berapa T? Tuh, mengerikan itu. Ya, itu mengerikan sekali. Itu semua orang udah mulai gelisah. Maka orang benci sebagian kepada Mahfud MD. Alasannya macam-macam lah. Jelek-jelekin negara lah. Tapi yang dikalamkan itu benar. Baru dibuka, di-up, tidak disebutkan nama. Orang udah mulai gelisah. Yang paling ngamuk orang-orang DPR juga. Ya mungkin mereka sebagian ada yang terlibat. Ditakut-takutin Bapak Mahfud. Nama kalian ada di sini. Oh, langsung deg-degan. Itu lagi sibuk tuh mereka cari. Saya amankah, saya bersihkah. Nah, mereka sibuk mencari, saya bersihkah. Itu namanya hisab diri sebelum dihisab orang. Ilmunya disebut muhasabah. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh yang maha menghisab. Oh, malaikat itu lebih galak dari jaksa. Malaikat itu jelas dosanya ini neraka sekian tahun. Betul. Dan kita kayaknya sudah kena pasal berlapis-lapis. Mulai dari dosa mata, dicek. Satu mata, belum mata yang kedua. Jadi satu anggota ada satu buku, satu sijil. Ini wallah ini benar, ini hadisnya sahih. Saya tidak lagi nakut-nakuti, ini memang menakutkan. Satu anggota tubuh ada satu laporan. Nanti Bapak Ibu disidang dengan satu. Jadi mata disidang. Selesai mata beres, pindah mata berikut. Selesai telinga kanan, telinga kiri, lisan, tangan, kaki, kemaluan, perut, semua disidang. Temuan-temuannya. Gimana mau napas kita nanti? Jangankan kita. Sayyidina Sulaiman, makhluk paling kaya di alam semesta. Itu nunggu untuk disidang, rekap cuma dilaporin. Dicatat semua kekayaannya, 2000 tahun dia menunggu. Ini 2000 tahun dunia, berarti di sana 2 hari. Kalau Rasulullah SAW tidak membantu memberi syafaat Sayyidina Sulaiman, maka dia menunggu 2000 tahun. Gimana? Gak jadi ngantuk ya? Kalau udah bahas begini kita gak jadi ngantuk, Pak. Sebelum dihisap di sana, nikmati jika ada orang audit kita. Nggak usah marah-marah, nggak usah buat laporan palsu. Ya, mulai dari sekarang belajar jujur apa adanya. Ya, belajar jujur apa adanya. Itulah keberhasilan hasibu qoblaan tuhasabu. Engkau menghisap dirimu sebelum engkau betul-betul dihisap. Bapak Ibu yang bukan Allah, nantilah bulan keberapa nanti kita bahas lebih detail mengenai bagaimana kondisi orang saat dia dihisap dan diadili. Insya Allah. Ya. Sebelum itu masih lama belum lewatin Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim mengerikan lagi. Nanti udah lewat Siratal Mustaqim, antri lagi depan surga. Panjang. Perjalanan ini masih panjang. Ya, bukan lagu Ebit GAD, Pak. Ya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah paman. Ya, saya udah nakut-nakutin orang Kalsel ini. Ya. Mohon maaf ya, tidak ada maksud. Tapi hikam bercara seperti itu. Al-Hikam Ibnu Athaillah, beliau ini rohaninya. Wafatnya 709, tapi sampai 1444. Didikannya masih terasa bagi kita. Maka Bapak Ibu yang karena Allah, mari kita sama-sama perbaiki diri. Saya pun juga sedang belajar memperbaiki diri. Kami yang mengatakan ini bukanlah orang suci. Ya, yang suci hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru bukan Nabi. Guru-guru pengikut Nabi. Guru-guru pasti juga ada kesalahannya. Semoga Allah menutupi kesalahan kita semua. Ya, ada satu doa, coba ikuti. Allahumma ustur auratina. Ya Sattar, Ya Sattar, Ya Sattar. Ya Allah, aib kami sangatlah banyak. Dosa kami, ada yang kami sadari, ada yang tidak kami sadari. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, kaki, kemaluan, dosa kolbu. Dosa hati yang merasa suci. Dosa hati yang merasa lebih baik. Dosa fikiran, angan-angan yang panjang. Dosa hati berprasangka buruk kepada selain Engkau, ya Allah. Ustur auratina. Ya Allah, Engkau tahu semua track record kami. Engkau maha tahu semua keburukan kami. Hanya Engkaulah, ya Allah, yang mampu menutupinya, ya Allah. Fastur auratina. Maka tutuplah aib kami dari pandangan-Mu, ya Allah. Jika Engkau telah menutupnya, ya Allah, pasti makhluk-Mu juga tidak dapat melihat, ya Allah. Jika Engkau telah menghapusnya, ya Allah, tentu makhluk-Mu juga tidak akan memandangnya, ya Allah. Baca lagi sama-sama. Allahumma ustur auratina, ya Sattar, ya Sattar. Wahai yang maha menutupi aib kami. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim. Pegang dadanya. Ya Allah. Sama-sama. Ya Allah. Dari hati sebut namanya. Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya Allah, terakhir kami memohon ya Allah. Engkau mengatakan kepada Sayyidina Musa, namamu lebih berat dari langit dan bumi. Ya Allah, dosa kami sepenuh bumi, sepenuh setinggi langit. Maka ya Allah, dengan namamu ini ya Allah, beratkan timbangan kebaikan kami, hapuskan timbangan keburukan kami, beratkan kolbu kami, tubuh kami, jiwa kami dengan nama Engkau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.